Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Mufid TV Official, terutama para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy. Jumpa kembali di Mufid Islamic Academy dalam pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Zaid yang akan dipandu oleh Ustadz Muflis Safitra Hafizahullah. Kepada Ustadz Muflis Safitra, kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan santriwati di Mufid Islamic Academy, pada kesempatan hari ini kita akan mulai membahas pasal kedua atau bab kedua dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid. Kata beliau, Al-Faslu Tsani Kaifiyatut Thalabi wat Talaqqi, yaitu metode belajar dan menuntut ilmu. Bab kedua, metode belajar dan mencari ilmu. Metode dan tahapan belajar. Siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu akan terhalang menggapai ilmu. Siapa yang ingin meraih ilmu sekaligus, ilmunya pun akan hilang sekaligus. Terlalu banyak ilmu yang didengarkan dapat mengacaukan pemahaman. Dengan demikian, engkau harus mempelajari dasar-dasar ilmu dan membangun pondasinya. Apapun ilmu yang kau pelajari itu, dengan menghafal kaidah-kaidah dasar dan ringkasannya, di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni, bukan belajar sendiri atau otodidak, dan disertai metode belajar yang bertahap. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya secara bertahap. Juga dalam surah Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu, Muhammad, dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, teratur, dan benar. Ada beberapa hal yang harus engkau perhatikan dalam mempelajari setiap bidang ilmu agama. Yang pertama, menghafal kitab-kitab mukhtasar atau ringkasan mengenai ilmu yang sedang dipelajari. Kedua, menyetorkan hafalan kepada guru yang mumpuni. Ketiga, tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab mutawwalat yang tebal dan berisi penjelasan panjang lebar dan berbagai macam bacaan sebelum menghafal dengan baik dan menguasai dasar-dasar ilmu yang dicari. Keempat, tidak lompat-lompat dari kitab mukhtasar yang satu ke mukhtasar yang lain tanpa ada kebutuhan, karena ini termasuk bentuk rasa bosan dalam mencari ilmu. Yang kelima, berusaha menangkap faedah ilmu dan kaidah-kaidah ilmiah. Keenam, berusaha fokus dalam mencari dan meningkatkan keilmuan, memperhatikan dan semangat dalam meraih ilmu hingga mencapai tingkatan yang lebih tinggi, hingga akhirnya memiliki kapasitas untuk mengkaji kitab-kitab mutawwalat dengan metodologi yang benar dan terpercaya. Teman-teman yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid di dalam bab yang kedua ini. Man lam yutqinil usula khurimal wusul. Siapa yang tidak menguasai dasar-dasar dan kaidah-kaidah pondasi, maka dia akan terhalang dari menggapai ilmu. Contoh, antum belajar matematika tapi tidak hafal angka. Tidak akan bisa. Karena dasar dari ilmu matematika adalah mengetahui angka. Tidak bisa baca kalau belum pernah belajar huruf. Demikian pula seluruh ilmu agama. Kita tidak akan bisa menguasai ilmu agama kalau kita tidak belajar dasar-dasarnya. Misalnya kita tidak bisa baca Al-Quran, terus mau lompat ke bahasa Arab. Itu insya Allah paling 2-3 pertemuan dia akan hilang. Karena akan merasa kesusahan. Karena mempelajari bahasa yang dia belum mengerti huruf-hurufnya. Dan kita kalau di Indonesia belajarnya dari belajar apa? Quran dulu. 6.
Kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, man ramal ilma jumlatan dhahaba ilmuhu jumlatan atau dhahaba minhu jumlatan. Siapa yang mempelajari ilmu sekaligus, ingin menguasainya sekaligus dengan waktu yang sangat singkat, maka ilmunya pun akan hilang sekaligus. Anda pernah contohkan dulu waktu kita kajian di BDI, siapa yang mau belajar sholat tapi dengan daurah. Jadi sholat dipelajari sekaligus. Insya Allah tidak akan banyak yang bisa dia dapatkan. Kita kalau dulu belajar di Masjid Nasa'i, subuh, belajar mulakhas fiqhi, berbulan-bulan untuk menamatkan bab sholat saja. Ya. Dan memang harus seperti itu. Belajar itu tidak bisa sekaligus langsung menguasai, karena ilmunya tidak akan kuat dan akan cepat hilangnya. Kata Syekh juga di sini, izdihamul ilmi inda sam'i madallatul fahm. Terlalu banyak yang didengar bisa mengacaukan pemikiran atau mengacaukan pemahaman. Ya. Misal untuk satu masalah wudu, kajiannya misalnya 10 dengan kitab yang berbeda-beda. Lalu hadir di situ khilaf-khilaf ulama. Ana yakin dia akan bingung sendiri dalam belajar. Ya kan? Maka seseorang di dalam belajar harus seperti apa? Kata Syekh di sini, dengan demikian engkau harus mempelajari dasar-dasar ilmu dan membangun pondasinya, apapun yang kau pelajari. Ya. Bahkan Anda tadi sampai mikir, kira-kira kalau ilmu memasak, apakah seperti ini juga kaidahnya? Jawabannya iya. Dia harus membangun pondasi-pondasi ilmu tentang memasak. Misalnya tentang minyak kalau dipanaskan dengan sekian derajat dengan sekian derajat itu bedanya apa? Antum kalau goreng ikan, minyak kepanasan dengan minyak terlalu dingin itu beda hasilnya nanti. Itu tidak? Harus menguasai yang seperti itu. Jadi apapun nanti ilmunya, dan dalam hal ini adalah ilmu agama yang kita maksud, harus dipelajari dasar-dasar dan pondasinya. Berusaha untuk menghafal kaidah-kaidah dasar dan ringkasannya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah. Harus mau menghafal. Tidak bisa tidak. Antum mau belajar wudhu misalnya. Antum harus hafal misalnya pembatal-pembatal wudhu. Tidak mungkin antum kalau ditanya orang, Om, kalau kita habis pipis, terus wudhu, terus mau pipis lagi, itu wudhunya harus diulang gak Om? Kita bilang, oh tunggu dulu ya, tak buka contekan dulu. Tidak bisa, harus mau menghafal. Nah banyak orang yang mau sekedar paham aja. Disuruh hafal 1, 2, 3 gak mau dia. Apalagi seperti Akademi Mufid, ya, Mia, ikut juga misalnya Zat Akademi, ikut lagi HSI dan lain-lain. Tapi gak mau menghafal, Anda yakin tak akan bisa. Ya. Sampai-sampai Anda dulu pernah ketemu dengan salah seorang pelajar S1 di kampus dulu. Dia mengatakan hari ini ujiannya membosankan karena semua pertanyaannya dalil. Lalu ada yang berkata, lah kamu kalau nggak mau ditanya dalil terus mau ujian apa? Ujian ro'yu, pendapat pribadi. Ya, kenapa? Karena ada sebagian orang yang memang di zaman ini malas menghafal. Disebutkan juga harus di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni dan tidak boleh belajar sendiri atau otodidak. Ya. Karena kalau belajar otodidak khawatir banyak salahnya. Karena orang yang pada dasarnya belum memiliki pengetahuan, manakala mencoba untuk memahami dengan pengetahuannya sendiri yang kurang itu, maka akan menghasilkan produk-produk pengetahuan yang salah ketimbang yang benar. Jauh lebih banyak salahnya. Karena orang awam, itu tidak. Begitu juga dikatakan di sini harus menggunakan metode belajar yang bertahap. Tidak bisa seseorang mempelajari agama langsung ingin yang levelnya advance, yang tinggi. Contoh, misalnya ada orang umur 30-40 memang belum bisa baca Quran lancar. Dia tidak boleh mengatakan gini, malah saya ikut. Nanti kayak anak-anak disuruh alif ba ta lagi. Lah, memang itu yang harusnya
Karena apa? Belajar itu harus bertahap. Nggak boleh kita mau langsung Quran aja. Malu dong. Masa usia 30 dikasih satu level dengan anak-anak kecil? Ada yang bilang salah satu metode belajar Quran yang baik adalah dengan metode pengakuan. Yaitu ngaku aja nggak bisa baca. Daripada merasa diri sudah bisa baca, akhirnya nggak mau belajar. Lebih baik mengaku belum lancar dan turun di kelas dasar. Lalu bertahap naik sesuai dengan level kemampuannya. Ada ayat yang dinukil di sini oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid. Surat Al-Isra ayat 106 dan Al-Furqan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila." Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau bacakan perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya secara bertahap. Bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara bertahap supaya Nabi SAW juga mengajarkan isinya kepada manusia secara bertahap, itu menunjukkan bahwa memang metode pengajaran yang tepat adalah bertahap. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila." Dan orang-orang kafir itu bertanya atau berkata, berkomentar, kenapa kok Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus saja dalam satu kali waktu? Yang demikian itu, kata Allah, untuk kami mengokohkan hatimu dan kami turunkan dia dengan cara tartil. Kami bacakan kepadamu, wahai Muhammad, secara tartil, yaitu secara perlahan dan bertahap, berangsur-angsur. Ini menguatkan kepada kita bahwa belajar agama itu harus berangsur-angsur atau bertahap? Pelan-pelan, berangsur-angsur. Perlahan-lahan. Sebagaimana Allah lakukan itu kepada Nabi Muhammad dalam menurunkan Al-Quran. Dan orang kafir komentar, kenapa kok gak sekaligus? Itu menunjukkan bahwa belajar yang sekaligus itu adalah metodologi yang salah. Ada beberapa yang harus kau perhatikan dalam mempelajari setiap bidang ilmu. Kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, pertama, menghafal kitab-kitab mukhtasar atau ringkasan. Jadi kalau belajar ilmu tentang wudhu, ada baiknya belajarnya dari sifat wudhu Nabi yang tipis-tipis dulu. Yang harganya 7.000. Daripada langsung belajar Sahih Fikih Sunnah. Gitu tidak? Menghafal dulu di situ. Oh, wudhu itu artinya ini. Oh, rukun wudhu yang ini. Oh, kewajiban di dalam wudhu itu harusnya begini. Oh, ini sunnahnya. Oh, ada pembatalnya. Dihafal dulu secara ringkas. Dan nanti insya Allah untuk bab wudhu akan ada di level 3. Yang kedua, menyetorkan hafalan itu kepada guru yang ahli. Ya memang jadi harus belajarnya itu dihafal dan disetor. Itu sebenarnya yang baik. Kalau kita di zaman sekarang memang berbeda. Kita cuman datang, kajian, pulang. Anda ingat dulu ada kajian Ustadz Abdurrahman Al-Athari rahimahullah. Anda ingat hari Rabu ketika Anda hadir di bagian belakang, beliau mengatakan begini, itu ada Ustadz Mufti di belakang. Waktu itu memang Anda baru pulang dari Arab Saudi. Mulai minggu depan kita akan bagi kajian ini menjadi beberapa kelompok. Yang ngajinya kurang lancar sebelah sana. Yang sudah cukup lancar sebelah sini. Yang sudah baik sebelah sini. Gitu kan kata beliau. Nanti akan ada hafalan. Jadi misalnya minggu ini kita harus menghafal amma yatasaalun. Misalnya 5 ayat harus hafal. Yang sebelah sini nyetornya ke Ustadz Fulan. Ini ke saya, ini ke Ustadz Mufdi kata beliau. Dan waktu itu kajian ramai. Minggu depannya langsung berkurang setengahnya. Kenapa? Orang takut disuruh menghafal. Padahal sebenarnya menghafal an-Naba 5 ayat itu mudah. Tiap hari kita ulang. Sambil jalan, naik motor, naik mobil. Ya, tapi ya Masya Allah ketika disuruh menghafal dan minggu depan disetor,
Ya, karena Ustadz juga waktu itu mau bilang nanti saya tunjuk gitu ya. Pada takut. Pada hilang dari kajian. Ya. Padahal kan ya sebenarnya kalau ada orang itu mentalnya kuat, itu jadi tantangan untuk belajar. Ya. Ketiga, kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang mutawwalat, yang tebal-tebal dan panjang lebar. Seperti kalau dalam fikih itu kitab Sahih Fikih Sunnah. Untuk yang baru belajar jangan pakai buku itu. Nah, itu kalau kita sudah ngaji misalnya 3 tahun, 4 tahun, sudah melewati beberapa kitab kecil, baru pindah ke kitab yang tebal-tebal. Kata Syekh juga, jangan lompat-lompat dari kitab mukhtasar yang satu ke mukhtasar yang lain. Antum pernah lihat gak? Misalnya teman-teman ikut kelas bahasa Arab. Padahal kitabnya itu cuma Al-Muyassar. Itu kan kitab dasar ya. Baru dapat 10 halaman, berhenti. Ana nunggu aja nanti kalau datang jadwal baru, kelas baru. Mungkin ustadznya lebih enak. Setelah buka jadwal baru, masuk. Baru dapat 10 halaman, berhenti lagi. Ya, itu baru muyasar loh, belum mulakhos. Akhirnya apa? Lompat sana, lompat sini. Hingga akan ada yang bisa tergapai dari ilmu itu. Yang keenam, kata Syekh, berusaha untuk menangkap faidah ilmu. Makanya kita kalau kajian sebaiknya punya buku catatan. Wah ini faedahnya bagus nih. Apa tadi dalilnya? Oh surat aduh kepanjangan untuk ditulis. Tak tulis aja dulu. Surat Al-Furqan ayat sekian. Nanti di rumah tak lihat. Yang penting apa? Berusaha untuk menangkap fawaid atau kaidah-kaidah ilmiah. Yang terakhir, berusaha untuk fokus dalam mencari dan meningkatkan keilmuan. Memperhatikan semangat dalam meraih ilmu, ingin mencapai tingkatan yang lebih tinggi hingga nanti memiliki kapasitas untuk mengkaji yang tebal-tebal atau yang mutawwalat. Ya. Harus fokus, harus punya semangat. Ya. Tidak boleh tergoyahkan hanya dengan perkara-perkara yang remeh. Ya. Ini saya beri contoh. Saya punya catatan, tipikal-tipikal orang yang ngaji bertahun-tahun, tapi insya Allah susah suksesnya. Ini suksesnya susah. Tipikalnya, pertama sering bolos. Kajian itu tidak konsisten. Kedua, tidak punya jadwal tetap. Ketiga, kalaupun ada jadwal tetap, mudah untuk di-skip demi sesuatu yang lain. Contoh, punya jadwal tetap hari Ahad. Tapi gara-gara istri mengajak belanja diutamakan. Ya. Ini insya Allah tipikal atau ciri-ciri orang yang insya Allah belajar bertahun-tahun, insya Allah gak sukses. Saya tahu dari mana? Kita banyak contoh, bukti nyata. Ya. Contoh yang lain atau tipikal yang lain adalah yang belajarnya itu tidak punya tujuan. Kenapa ikut kajian? Ya mengisi waktu. Beda halnya dengan orang yang saya ingin belajar, ingin mengetahui, mengangkat kebodohan diri saya dan keluarga saya, dan bila memungkinkan saya nanti ingin mengajari masyarakat menjadi dai, membantu para ustadz untuk mengajar bapak-bapak misalnya. Punya tujuan yang jelas. Nah, kalau tidak punya tujuan yang jelas, insya Allah dia akan hilang sedikit demi sedikit. Dan belajarnya kurang sukses meskipun bertahun-tahun. Ciri yang lain adalah yang kurang cerdas. Saya sering mengamati yang kurang bertanya di majelis. Yang tidak memiliki apa ya. Iya, misalnya kalau orang yang semangat itu kan ini apa ya? Cari kertas, nulis, tanya ke ustadz. Kertasnya nggak dibaca, kejar ustadznya di parkiran. Ustadz tadi saya bertanya tapi nggak dijawab. Apa hukumnya gini-gini? Itu orang yang kelihatan mau sukses. Tapi kalau yang tidak punya kemauan bertanya, bahkan tidak pernah bertanya, biasanya kalau ditanya nanti tentang ilmu, ya, di murojaah atau di uji, insya Allah ini tipikal yang akan susah menjawab. Ya. Contoh yang lain adalah yang belajarnya selalu tematik. Orang yang selalu belajarnya tematik. Ada daurah
suami istri baru datang. Ada daurah tentang aliran sesat baru datang. Ada daurah tentang apa? Misalnya perjalanan dunia akhirat baru datang. Ini dapat pahala insya Allah. Tetapi kalau kita bertanya apakah dia akan sukses dalam belajarnya, secara umum biasanya sekedar pengetahuan global. Tapi kalau nanti ditanya diuji, biasanya tidak bisa mengeluarkan folder-folder ilmu dari kepalanya. Kita jeda dulu, silakan. Teman-teman, kita jeda dulu dan akan kembali setelah yang satu ini. Setan bisu berjilbab. Dia berjilbab menutup aurat. Dia yakin tidak berjilbab itu dosa. Tapi dia suka ngumpul. Kongkow-kongkow jalan-jalan sama teman-teman yang tidak berjilbab. Saat ngumpul dia diam, menasehati tidak, menegur tidak, mengingkari dengan hati pun tidak. Bahkan dia suka fotoan dan videoan bareng bersama wanita-wanita yang buka aurat. Dia malah posting hasilnya di medsos, padahal tidak berjilbab itu dosa katanya. Kalau kata para ulama, orang yang diam dari kemungkaran tapi tidak meninggalkan malah menikmati, disebut dengan setan bisu. Berarti setan bisu itu ada yang berjilbab. Kita kembali lagi di Mufid Islamic Academy. Ustaz izin bertanya. Sementara tadi kan dijelaskan bahwa kita kalau belajar itu harus bertahap, terus tidak bisa pindah-pindah dari mukhtasar satu ke mukhtasar yang lainnya. Sementara bagi kami yang baru-baru belajar ini kan kadang-kadang bingung kalau lihat jadwal kajian itu di masjid ini ada bahas apa, di masjid ini ada bahas apa, dan itu ada yang bahas buku kecil, ada yang bahas buku besar. Nah itu yang baiknya itu seperti apa untuk kami-kami yang baru mau mulai belajar dari awal ini, Ustaz? Baik. Jazakumullah khair. Teman-teman yang dirahmati Allah, terutama ketika nanti kita insya Allah takdirkan kembali ke masjid lagi. Tidak fokus di online lagi. Bila nanti ada jadwal-jadwal kajian, ya, pandemi telah berakhir, kita ingin kembali ke masjid, kita lihat pasti ustadz-ustadz akan mengeluarkan pamflet yang begitu banyak pilihannya. Maka yang terbaik adalah seseorang memilih materi yang paling dia butuhkan sesuai dengan kemampuan atau derajat pengetahuannya. Oh, saya belum belajar fikih. Lihat, Ustadz Fulan bagus. Cara menyampaikannya jelas. Tapi lihat, oh ternyata kitabnya 4 jilid. Kayaknya saya belum mampu karena saya baru belajar. Ada Ustadz yang lain. Ustadz ini biasanya orang zaman sekarang ini suka melihat retorika juga. Ya. Retorikanya mungkin kurang menarik. Tapi ini penting. Kalau saya pribadi, saya akan lebih pilih yang betul-betul bisa memberikan kepada saya pengetahuan yang saat ini saya butuhkan. Yaitu yang mukhtasar, yang ringkasan. Langsung bisa diaplikasikan. Misalnya. Iya. Dan jadikan retorika itu adalah opsi nomor sekian untuk memilih kajian. Nah, ini juga keresahan kami para dai. Sebagian teman-teman banyak yang terlalu mematok pada retorika. Ini enak, ini nggak enak, ini seru, ini tegas, ini bukan itu sebenarnya. Berapa banyak orang yang belajar kepada orang yang menurut kebanyakan orang retorikanya kurang pas, tapi keluar dari majelisnya berilmu. Berapa banyak orang yang menggandrungi daurah-daurah yang dibawakan oleh ustadz-ustadz yang menurut dia retorikanya bagus, tapi pulang ketika ditanya berbagai hal, dia tidak bisa menjawab. Yang terpenting itu bukanlah retorika, tetapi kadar derajat kepentingan ilmu itu pada diri kita. Oh, saya belum belajar Quran, atau saya pernah belajar Quran tapi karena lama badungnya, lama membadung dan hijrah kembali di usia 40, lama nggak baca Quran. Berarti jangan dulu ikut kelas bahasa Arab. Meskipun menarik, diisi oleh Ustadz Fulan yang metodologinya bagus, tapi kita nggak bisa ngaji, mendingan cari kelas tahsid. Ya, jadi sesuaikan dengan derajat kebutuhan dan pengetahuan kita, supaya nanti
belajar itu betul-betul bisa menggapai ilmu yang dibutuhkan. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu di pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di Mufid Islamic Academy episode berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.